Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikdad Zaid. Saya mahasiswa UINSU dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari program studi Pendidikan Bahasa Arab. Ya, di sini saya ingin membuat video penjelasan dari konsep dasar filsafat pendidikan Islam dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Jadi di sini saya akan membahas bab pertama dari buku Filsafat Pendidikan Islam ini. Ya. Jadi untuk kita memahami lebih dalam apa sih itu konsep dasar dari filsafat pendidikan Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari satu persatu. Jadi yang pertama di sini ada definisi filsafat Islam. Definisi filsafat, salah. Jadi filsafat itu diambil dari kata philo dan sophia, yang philo artinya mencintai dan sophia artinya kebijaksanaan atau hikmah. Filsafat dengan demikian berarti rasa kecintaan yang besar terhadap ilmu pengetahuan untuk dapat mewujudkan kebijaksanaan atau untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan manusia melakukan proses berpikir di mana objeknya adalah segala yang ada dan yang tidak ada. Proses dan cara berpikir inilah yang dimaksud dengan berfilsafat. Filsafat bertujuan untuk mencari ilmu pengetahuan atau yang kita sebut dengan hikmah atau juga kemutlakan. Ya. Jadi sangat jelas kesimpulannya adalah filsafat merupakan kecintaan kepada ilmu dan hikmah dibarengi dengan upaya logika yang sistematis untuk mengetahui segala yang ada guna menyerupai Tuhan dalam hal ilmunya dan kemutlakannya dari segala yang bersifat fisik untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Dan juga saya akan menjelaskan definisi perbedaan ilmu dan pengetahuan. Jadi, ilmu adalah pengetahuan dan informasi yang telah diuji secara ilmiah, sedangkan pengetahuan adalah informasi yang belum teruji validitasnya dan kebenarannya secara ilmiah. Jadi dapat kita bedakan ya bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sebuah informasi yang sudah teruji kebenarannya, yang sudah dapat kemutlakannya dari ilmu tersebut. Dan juga saya akan menjelaskan tentang definisi agama Islam. Sebelum saya menjelaskan apa itu pendidikan Islam, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Islam. Jadi kata Islam itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima, yang berarti yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima ini selanjutnya diubah menjadi kata aslama, yang berarti berserah diri, masuk ke dalam kedamaian, berarti pula patuh dan tunduk dan taat. Jadi secara antropologis perkataan Islam sudah menggambarkan kodrat manusia sebagai makhluk yang tunduk dan patuh kepada Tuhan. Ya, Islam itu sendiri bermakna berserah diri dan tunduk dan patuh secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan juga selanjutnya saya akan menjelaskan definisi pendidikan. Jadi saya kutip dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1998 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 pasal 1 ayat 1. Dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Untuk tujuan adalah untuk mengembangkan segenap potensi. Dan juga saya akan menjelaskan pendidikan Islam. Pendidikan Islam ialah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekerti akhlaknya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Ya, jadi dapat kita
dapat kita pahami, pendidikan Islam adalah sekumpulan upaya dan perkataan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengembangkan segala potensi dan aspek peserta didik dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis ataupun ijtihad yang berlandaskan atas keduanya untuk mewujudkan tugas dan fungsi manusia di muka bumi ini sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan pengertian dari filsafat pendidikan Islam. Jadi filsafat pendidikan Islam bermakna segala prinsip-prinsip dasar dan konsep-konsep yang fundamental yang dituangkan dalam sekumpulan upaya, tindakan, dan perkataan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengembangkan segala potensi dan aspek peserta didik berpedoman kepada Al-Quran dan hadis ataupun ijtihad yang berlandaskan atas keduanya untuk mewujudkan tugas dan fungsi manusia di muka bumi ini sebagai hamba dan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini adalah yang pertama itu ada masalah-masalah yang terdapat pada kegiatan pendidikan seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, kesulitan guru dalam mengajar, dan lingkungan, dan lain sebagainya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.